Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 67 dari ayat 1 sampai 8. Saling bergantian, saya akan bacakan ayat yang ganjil dan berikutnya Bapak Ibu nanti ayat yang genap. Dan nanti untuk ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Mazmur 67 yang demikian bunyinya. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya Allah kita, memberkati kita. Untuk ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengaku dosa kita selalu banyak melakukan kesalahan. Selama sepekan kita sudah selalu melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Kita pujikan pujian ampun segala kesombonganku. Kita fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu minta ampun langsung kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengerti dan pujian ampuni semua kesombonganmu. Semua kejadian
berkat yang berlimpahkan kepada kami, sehingga kami pada kesempatan pagi yang indah ini kami boleh datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, ataupun atas pelanggaran yang tiada berkenan bagi Engkau Bapa yang ada di surga. Tuhan, kami setiap hari selalu melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami atas segala perkataan atau tutur kata kami yang tidak berkenan, atau kami selalu menyakiti orang tanpa kami sadari Tuhan. Tuhan, kami selalu mengucap syukur untuk saat ini, dan sekali lagi Tuhan, ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Bapa, kami tahu satu orang berkumpul di tempat ini, Engkau ada bersama kami. Ampuni semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Kami selalu mengucap syukur, itu semua karena Engkau yang maha kaya, Engkau maha adil Tuhan. Ampuni kami, berkat yang melimpahkan kepada kami selalu menjadi hadiah untuk kehidupan kami. Kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tidak sengaja luput dari kesalahan. Terima kasih atas yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Hanya Yesus yang sudah meluputkan kami, hanya Tuhan yang sudah mengampuni kami, telah Kau hapus melalui darah Tuhan Yesus. Seperti ini Tuhan Yesus, hanya nama-Mu saja Tuhan kami ucap syukur. Ampuni kami Bapa sekali lagi Tuhan, kami ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Kami pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau, terutama kami Tuhan. Ampuni Bapa, ampuni kami yang selalu melakukan banyak kesalahan, dan terima kasih Tuhan atas segala Tuhan yang Kau limpahkan kepada pagi ini Tuhan. Kami ucap syukur sekali lagi Tuhan. Ampuni Tuhan doa yang selalu tidak sempurna ini Kau sempurnakan Tuhan, agar doa ini sampai kepada Engkau Tuhan. Bapa kami yang lewat hari ini pagi Tuhan, jemaat-Mu yang selalu hadir setia untuk mengucap syukur dan berdoa di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Ampuni kami Bapa, pimpin Roh pada kesempatan pagi ini, sehingga kami boleh datang di tempat ini mengucapkan syukur. Hanya Engkau yang tahu Tuhan salah dan dosa kami melakukan banyak salah, terlalu banyak untuk kesalahan kami Tuhan, yang kami sengaja tanpa kami sadari Tuhan. Hanya Engkau Yesus maafkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur hanya karena jemaat tempat ini Tuhan. Kami berdoa dan di dalam nama Tuhan kami selalu mengucapkan syukur, dan kami hanya mengandalkan Engkau, karena hanya Engkau Tuhan yang mampu mengerti kami akan kehidupan kami sehari-hari. Kami datang ke tempat ini bersujud di hadapan-Mu untuk memohon ampun Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni
bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah tujuan hidup kami, hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Hanya Yesus, Engkaulah harapan kami, tujuan hidup kami, Engkaulah segala sesuatu yang kami butuhkan. Kau sudah cukupkan apa yang kami perlukan Tuhan. Yesus, hanya Yesus, Tuhan kami yang selalu berada di tempat hati kami. Pimpin Roh Kudus untuk saat ini Tuhan, karena Roh-Mu yang selalu menjaga kehidupan kami, sehingga kami beredarkan di tempat ini Tuhan. Hanya Yesus, segala keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya dan yakin hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, tiada lain karena Engkau Tuhan semata yang hanya Yesus Tuhan kami yang sejati. Yesus, Allah kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala puji dan berkat. Engkaulah yang kami tujukan hanya kami ucap syukur Tuhan. Itu semua karena doa dan doa kami Tuhan. Ampuni doa dan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus saya serahkan ibadah pagi yang indah ini. Hanya Yesus Tuhan kami. Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kasih. Hanya Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan lain yang kami sembah. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita terima berita anugerah yang terambil dari Roma 10 ayat 13. Akan saya bacakan bukunya demikian. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari Bapak Ibu kita responi berita anugerah ini dengan pujian sukacita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan pujikan monggo prokonsul memuji Gusti Yesus. Awe
ikrarkan iman rasul kita akan seluruh gereja dimanapun berada, kita akan mengucapkan iman rasul kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kami sediakan waktu luang kesaksian. Kalau ada yang mau bersaksi atau mau bersaksi pujian di depan, monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang. Kita pujikan dengan pujian firman-Mu. Kita bagi kakiku terang
Allah Bapa, di dalam menaikkan puji-pujian kepadamu. Inilah kerinduan kami karena kami senantiasa memperoleh kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami semua, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Dialah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya oleh karena Tuhan yang menolong kami. Kami menyerahkan semuanya ini waktu kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan duduk. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia sekali. Tidak kebetulan saya bisa hadir di tempat ini karena hari Selasa atau Rabu kemarin saya dikontak oleh Bapak Pendeta Sariman. Gimana Pak Bambang? Bisa nggak ganti saya di Banyurit? Kemudian saya kontak istri saya, Bu Andre. Siap nggak kalau minggu ke Purworejo? Siap, oke, saya jawab. Ya, jadilah kita ketemu hari ini. Puji Tuhan. Ya saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan. Apakah saudara sering khawatir? Khawatir akan hidup kita? Ya. Saya pikir khawatir itu akan melanda setiap orang. Tetapi ada Tuhan yang akan memberikan pandangan yang berbeda tentang khawatir ini. Oke, mari kita buka dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Oke, sudah ketemu? Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Saya membacakannya begini firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saudara dikasih Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-25. Ketika kenapa sih orang itu bisa khawatir? Tentunya karena kita berpikir hari ini hidup saya begini, gimana ya besok? Bagaimana ya minggu depan? Bagaimana ya tahun depan? Bagaimana ya anak-anak saya nantinya? Anak cucu saya, bagaimana hidup mereka? Maka ketika hari ini kita berpikir itu, tetapi yang masuk di dalam otak kita adalah hari besok, hari besoknya lagi, minggu depan, bulan depan, sampai tahun-tahun yang mungkin 10 tahun yang akan datang masuk di dalam pikiran kita hari ini, maka itulah kekhawatiran itu terjadi. Maka disebutkan kan di situ, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, besok ada kesusahannya sendiri. Nah saudara, ternyata kalau kita baca di ayat yang ke-25 itu, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, dan seterusnya. Apa sih yang bisa kita tangkap dari ayat itu? Ternyata sebelum kita memikirkan apa yang mau kita pakai, mau kita makan, apa hidup kita hari ini, yang kita lakukan pertama kali adalah percaya. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik itu begini. Saya melihat dari ini begini ya. Besok Tuhan akan memberkati saya apa enggak? Nah, itu yang terbalik menurut firman Tuhan. Ini Yesus yang berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi jangan khawatir dulu, baru Tuhan akan memberkati kita. Gitu ya. Jadi percaya dululah supaya kita tidak punya khawatir. Khawatir itu karena apa tuh? Karena kita tidak percaya. Ya, saya waktu dulu masih sekolah itu pernah, saya tertua, adik-adik saya 4, jadi kami berlima. Kami dikumpulkan di dalam sebuah ruang tengah di meja makan oleh bapak dan ibu. Bapak berkata begini, bapak ibumu itu sekarang baru banyak kebutuhan, banyak persoalan di dalam keuangan. Otomatis kan kami sebagai anak-anak yang sekolah itu kan butuh biaya. Saya kos di Jogja, adik saya kos di Jogja, 2, jadi kami bertiga ada di Jogja, kos semuanya. Bayar makan kami di hidup di Jogja. Adik-adik kami yang lain ada yang masih sekolah di Magelang. Nah, kemudian tapi tidak usah kalian pikirkan gitu. Bapak berkata begitu, ora usah dipikir ke nek go sekolah, bapak ibu masih bisa mengusahakan. Nah, selesai. Tapi saya pun sampai di Jogja, karena saya yang tertua kan, saya sering berpikir, iya, bapak cukup enggak ya, bapak bisa enggak ya mencukupi anak-anaknya. Khawatir toh. Kenapa? Saya nggak percaya sama bapak itu. Saya nggak percaya bapak itu bisa enggak ya mencukupi kami semua. Maka ketika kita tidak percaya sama Tuhan,
maka kita selalu khawatir. Nah, maka percayalah bahwa kekhawatiran kita itu adalah sia-sia. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan di dalam hidup kita, karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Karena di situ kan pemeliharaan. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Artinya pemeliharaan Tuhan itu akan terus-menerus, karena kamu harus percaya sama aku. Kata Tuhan begitu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, dan tubuh itu lebih penting? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, maksudnya kan begini. Hidup kita itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Sewaktu kita belum ada, Tuhan itu sudah merencanakan kita. Kita ditenun di kandungan ibu kita, dari tidak ada menjadi ada. Janin itu tumbuh, lahir, sampai kita hidup sampai hari ini, semua dalam perencanaan Tuhan. Tuhan itu di dalam penyertaan hidup kita. Maka mengapa disebutkan bahwa hidup itu lebih penting? Karena ya hidup itu anugerah. Mari kita muliakan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bersama anugerah yang sudah Tuhan berikan. Karena hidup kita itu lebih penting daripada apa yang ada di sini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih khawatir? Nampaknya iya, saya kok. Nah, itu yang menjadi pergumulan kita. Memang khawatir itu tidak bisa dihilangkan begitu gampang. Tetapi marilah begini, khawatir ini kita gantikan. Kita gantikan bahwa Allah menyertai saya. Gantikan terus itu. Walaupun khawatir itu ada, tapi penyertaan Tuhan yang kita percaya di dalam kehidupan kita, terus kita nyatakan, kita dengungkan di dalam hati dan pikiran kita, sehingga penyertaan Tuhan, sehingga khawatir, semakin kita bisa singkirkan penyertaan Tuhan terus ke depan. Khawatir singkirkan di kanan dan di kiri kita. Jadi di dalam khawatir itu ada semacam hal yang perlu kita pahami. Ketika seorang kekurangan, maka dia khawatir besok makan apa, minggu depan hidup saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana. Tetapi cobalah kita pikirkan, apakah orang kaya yang punya mobil, punya hotel, bisa pergi ke Eropa? Hari ini saya ingin ke Eropa, berangkatlah hari ini ke Amerika, kemanapun. Mereka nggak punya kekhawatiran, mereka tetap punya. Sekaya apapun, pasti orang itu punya khawatir dengan tingkatan yang berbeda. Demikian juga kita. Hari ini mungkin kita khawatir tentang makan. Ketika makan cukup, gaji cukup, besok kita khawatir, motor saya kok nampaknya mogok-mogok terus ini. Wah, saya perlu motor terus. Kekhawatiran itu selalu bertingkat. Semakin Tuhan memberkati kita, kekhawatiran kita berbeda. Kita selalu memperbaharui. Kekhawatiran tahun kemarin berbeda dengan kekhawatiran hari ini. Kekhawatiran tahun depan mungkin berbeda lagi. Maka itulah tadi,
penyertaan Tuhan itu kita masukkan sebagai pengganti khawatir tadi. Saudara dikasihi Tuhan, perlakukanlah hidup kita ini bahwa inilah anugerah Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan itu baik pada kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Ya. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Ya, saudara dikasih Tuhan, ada terjemahan lain dalam Alkitab. Menambahkan sehasta saja itu maksudnya menambahkan usia, menambahkan umur. Nah, sebenarnya ini adalah perbandingan yang sangat mencolok antara antara sesuatu yang baik dan dengan yang buruk. Mengapa Yesus itu berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta dalam jalan hidup? Maksudnya begini, kalau kita punya emas, sebungkah emas, apakah dengan emas itu kita bisa membeli usia kita 1 menit saja? Tuhan, saya punya emas ini, berikan saya usia 1 menit saja tambahan. Itu emas gitu. Lah apalagi hanya khawatir. Maka di situ disebutkan bahwa apalagi khawatir. Emas saja nggak bisa membeli usia kita bertambah kok. Nah, khawatir itu kan artinya nggak ada apa-apanya. Kita seperti menjaring angin, nggak dapat apa-apa. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, dalam segala kemegahannya pun Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Nah, saudara, ini maksudnya adalah memperbandingkan lagi. Bunga bakung itu kan hanya tumbuh berbunga bagus. Kemudian Salomo itu kan orang kaya. Dia bisa memerintahkan orang, buatkan baju yang paling bagus, bisa dia. Buatkan rumah yang paling megah, bisa dia. Tetapi bunga bakung ini kan enggak. Dia enggak meminta, dia pokoknya tumbuh saja. Dia diberi perhiasan yang makanya disebutkan bahwa lebih indah daripada apa yang menjadi pakaiannya Salomo. Karena Salomo ini meminta, membuat, punya uang, tapi bunga bakung ini enggak seperti itu. Dan itu besok mati. Hari ini berbunga bagus, besok sudah layu, mati. Itu saja dipelihara oleh Tuhan. Maka di situ disebutkan bahwa tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, itulah. Apalagi kita itu hidup di dalam perencanaan Tuhan. Tuhan sudah merencanakan detail dari hari ke hari, dari jam ke jam, bahkan dari menit, detik. Tuhan memperhitungkan semuanya di dalam kehidupan kita. Apalagi kita. Tidakkah kita melebihi bunga itu yang hari ini ada, besok mati?
Khawatir itu kan didorong oleh karena tidak mampu. Coba kalau kita itu mampu, gaji cukup, rumah sudah ada, saya nggak khawatir akan rumah kan? Ya karena rumahnya sudah punya. Karena kita mampu. Dalam bulan ini cukuplah karena pengeluarannya sudah selesai, ini tinggal untuk makan di luar, untuk ini perhitungannya jelas. Kita mampu, maka untuk yang makan seperti itu, untuk tempat tinggal, untuk rumah, nggak khawatir. Ya karena kita mampu gitu. Kenapa kita khawatir? Satu, tadi kurang percaya. Kedua, karena kita merasa tidak mampu. Bayangkan kalau kita mampu terus, maka kita tidak akan pernah punya rasa khawatir. Tapi ketika kita tidak, Tuhan, hari ini saya punya persoalan begini nih, kita khawatir persoalan ini selesai atau enggak, cepat selesai atau lama selesainya, karena kita merasa tidak mampu. Sekali lagi dari keterangan ini kan artinya apa? Khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, di dalam ayat yang berikutnya itu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, kalau kita percaya Tuhan itu mengetahui semua keperluan kita, kebutuhan kita, ya percayalah. Percayalah juga penyertaan Tuhan. Ya, saya pernah menceritakan peristiwa dalam kehidupan kami sekeluarga, tapi saya lupa apakah saya sudah pernah menceritakan di tempat ini. Jadi begini, waktu itu saya dengan istri, waktu itu anak kami masih kecil, masih SD, SMP. Kami membuka les, ya, karena kami merasa bahwa kebutuhan kami besar. Kami khawatir, cukup enggak ya bulan ini. Maka saya kan guru matematika, jadi saya ngelesi matematika dan IPA untuk SMP. Istri saya guru IPS, tapi ngelesi SD kelas 5 dan kelas 6. Ruangan kamar kami sulap menjadi ruangan les, ruang tamu kami sulap menjadi ruangan les. Saya dan istri menjadi guru lagi di rumah. Di sekolah kami menjadi guru untuk murid-murid kami. Di sekolah kami membuka les untuk mencari tambahan uang. Terus gitu, tiap hari saya sehari itu ngelesi 2 kelompok, setengah 4 sampai jam 4 sampai jam setengah 6. Kemudian saya istirahat setengah jam 6 sampai jam setengah 8. 1 hari 2 sesi. Ya, murid saya ya ada 6, ada 7 gitu. Tinggal dikalikan berapa toh gitu. 6, 7, sehari 2 kali ngajar gitu. Itu istri saya juga iya gitu. Rasa-rasanya kami nafsu sekali cari uang. Walaupun istri saya juga punya kesaksian di situ. Ketika istri saya berdoa begini, Tuhan tambahkanlah 1 murid saja lah di kelas kami. Tuhan tambahkan kok, betul itu. Tuhan itu baik pada kami. Walaupun kami itu mikirnya khawatir terus, Tuhan itu masih baik. Tapi ada sesuatu hal yang terlewatkan di dalam hidup kami. Di sekolah saya memberikan pelajaran matematika,
ada les 2 kali juga di sekolah sampai jam setengah 4, sesi 1 dan sesi 2. Di rumah ngelesi lagi sesi 1 dan sesi 2. Jadi sehari saya ngelesi 4 sesi, 2 di sekolah, 2 di rumah. Kemudian hasilnya adalah begini. Hasilnya jelas, kami bisa mencukupkan kebutuhan kami dalam sebulan. Terus kemudian anak-anak saya di sekolah ada yang nilainya 100, nggak hanya 1. Yang saya les ada yang nilainya 100, nggak hanya 1. Nah, anak saya sendiri matematikanya nggak nilai 100. Nah, ini kan mengherankan tuh. Lah jadi lupa membimbing anak saya sendiri. Dan kesadaran itu setelah semuanya lewat, nah, penyesalan itu kan setelah semuanya lewat kan baru iya ya. Saya baru benar-benar menyadari waktu itu kelas 3 SMA, kelas 12 gitu ya. Waktu itu kan ujian nasional itu penentu lulusan. Waktu itu kurang seminggu atau 2 minggu atau sebulan ya saya lupa. Saya diberi surat oleh sekolahnya gagal. Ini loh nilai-nilainya 3,4 ya 35, 40. Lah terus ngapain saya selama ini? Lah anak saya sendiri nilainya begitu gitu. Kepanikan itu membuat saya menjadi fokus. Ya terlambat memang, tapi puji Tuhan masih baik pada kami, dan Tuhan itu selalu baik ya. Tuhan itu baik pada kami. Ketika selesai ujian dan nilainya nggak seperti latihan-latihan itu. Wah, puji Tuhan, nah saya lulus. Nah, ketemulah dengan Mbak Ana itu di kampus di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Hari ini anak kami tidak bisa ikut karena tadi kurang sehat. Jadi, ya sudah, Mbak Ana yang ikut kami. Nah, itu saudara, ternyata ketika kita getol seperti itu ada yang lupa loh. Jadi panjenengan semuanya, kalau kita getol terlalu menguras energi, pasti ada sesuatu yang harus kita yang nanti akan lupa. Dan saya diingatkan karena peristiwa anak saya ini. Saya berpikir begini loh, andaikan kalau di SMP itu anak saya tidak 100 nilainya matematika, tetapi 85. Jadi kira-kira ada 6 soal yang salah dia jawab. Dari 40 soal 6 soal salah menjawab, maka nilainya 85. Tapi kan ironis, anak saya di sekolah dan di kelas saja bisa nilainya tinggi-tinggi kok. Tapi kan begini, Tuhan itu begitu baik pada kami, sehingga walaupun dalam pemikiran saya, andaikan dulu itu anak kami bisa saya bimbing waktu demi waktu, nilainya 100 di SMA begitu, nilai prestasinya bagus, pasti hari ini beda dengan pasti beda dengan hari ini yang terjadi gitu ya, karena prestasinya lebih bagus gitu. Tapi apakah benar begitu Bapak Ibu? Apakah dengan nilainya bagus begitu jadi lebih baik nasibnya gitu? Enggak juga loh. Belum tentu. Itulah kebaikan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga ya kami bersyukur anak kami selesai, kami bisa membiayai dengan apapun. Anak kami akhirnya mandiri, belajar banyak ya,
saya sekarang udah nggak bisa memberikan pelajaran pada anak saya karena dia sudah melebihi saya gitu. Iya, udah selesai, udah kerja, ilmunya nggak ngerti apa yang Mbak Anet itu juga sama itu. Ilmunya seperti apa saya nggak tahu karena fokus pada satu titik tertentu, bukan mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, tidak terbatas itu, tapi ya begitu. Saudara, itu kesaksian bahwa ternyata khawatir itu membuat orang menjadi panik. Saking paniknya pasti lupa dengan sesuatu itu. Nah, tetapi begini, saat Musa memimpin keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, waktu itu kan di belakang itu dikejar oleh tentara Mesir, tapi di depannya apa? Laut Teberau, laut merah gitu ya. Lalu Musa bagaimana? Iya, Tuhan hanya berkata, diamlah di situ, percayalah, Tuhan akan menolong. Gitu. Maka itulah sebenarnya ketika Musa itu percaya bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tapi hanya diam dan Tuhan menolong. Tepukkan tongkatmu ke laut, maka laut akan berbelah. Ya hanya itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Percaya dulu bahwa Tuhan akan menolong, maka semuanya selesai. Tetapi benarkah ketika kita percaya terus diam terus semuanya selesai? Diam itu kan hati, jiwa, roh kita, gitu. Tapi aktivitas kita kan tetap. Ya, apakah kalau kita seorang pekerja, oh kita disuruh diam kok hanya untuk percaya, ya nggak selesai gitu kan. Tapi maksudnya diam itu hati kita istirahat, roh kita tetap tenang, tetap istirahat, tapi fisik kita tetap bergerak kemana-mana. Maksudnya begitu. Ya karena pekerjaan adalah pemberian dari Tuhan. Nah, coba kalau kita lihat ya, orang yang nggak punya pekerjaan, yang nggak punya apa, ya pokoknya nggak punya pekerjaan. Apa pekerjaannya dia akhirnya? Cari-cari perkara. Mesti begitu. Usil mesti. Iya kan? Mesti usil. Orang yang ini diomong kayak gini, orang begini diomong kayak begini. Mesti tidak akan habis-habisnya orang yang nggak punya pekerjaan itu. Seperti itu. Makanya bersyukurlah kalau kita itu punya pekerjaan, punya penghasilan, hati kita tenang. Itu yang diminta di sini. Jangan khawatir. Khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa. Khawatir itu hanya kosong belaka. Nah sekarang tadi yang kita baca, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Setiap orang yang tidak mengenal Allah pasti seperti itu, seperti yang saya lakukan itu, ngoyo terus berpikir untuk segala sesuatu yang harus akan saya dapatkan apa, hari ini saya dapatkan apa, terus mikirnya begitu. Itulah yang dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tapi di situ disebutkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Yesus berkata itu orang lain maksudnya. Tapi orang kita ini loh, jangan seperti itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya dulu pernah berpikir begini, kalau begitu, kalau carilah dahulu kerajaan Allah, berarti ada dua kegiatan yang berbeda. Maksudnya, saya cari dulu hadirat Tuhan, setelah itu baru semuanya akan ditambahkan Tuhan. Bukan begitu, saudara. Bukan begitu.
Itu satu kegiatan yang tidak terpisahkan. Benar kita itu mencari hadirat Tuhan itu iya, kita berdoa, maksudnya begitu. Tapi kita tetap beraktivitas. Jadi jangan dipikirkan bahwa wah saya harus berdoa terus, pokoknya nggak boleh ada yang ganggu ini berhala, ini setan, dalam nama Yesus tak usir yang mengganggu. Kan bukan begitu. Tapi di dalam doa kita mohon penyertaan Tuhan. Itulah yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu dalam siapa toh? Di dalam Yesus. Terus kebenaran itu tidak hanya di dalam diri kita, bawalah keluar rumah kita. Jangan dibatasi oleh tembok-tembok. Firman Tuhan yang penuh kebenaran ini jangan kita batasi oleh tembok-tembok gereja ini. Ketika kita keluar, bawa kebenaran itu tetap di dalam kehidupan kita. Yang masih sekolah, yang sudah bekerja, bawa di dalam kehidupan kita. Ketika itu kita bawa, maka semuanya akan diberkati. Maksudnya kan gitu, ditambahkan semuanya. Tapi bawa dulu kebenaran itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Perhatikan kata-katanya. Bukan janganlah khawatir akan hari besok, karena berkat hari ini cukup untuk sehari. Bukan itu ya. Kesusahan sehari, persoalan hari ini mungkin berbeda dengan persoalan besok, tapi berkat Tuhan itu tetap. Karena apa? Ada penyertaan dari Allah. Itu kesusahan apapun hari ini selesai gitu ya. Ketika hari besok ada kesusahan lagi, besok kesusahannya apa? Gak usah dipikirkan, pikirkan hari ini. Lama-lama kita gak akan pernah memikirkan kesusahan lagi, karena kemarin sudah lewat, besok gak pernah kita pikirkan. Gitu toh, kita gak pernah memikirkan kesusahan lagi. Persoalan-persoalan cukup kita sampaikan kepada Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang akan memberkati kita menyelesaikan semua persoalan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya berbahagia karena bisa menjadi corongnya Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Biarlah kiranya pesan Tuhan hari ini yaitu jangan khawatir. Penyertaan Tuhan tetap untuk hari ini, hari besok, dan seterusnya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami. Melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa biarlah kekhawatiran kami tinggalkan, kami gantikan dengan penyertaan Tuhan, supaya kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami menyerahkan semuanya ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat adanya Bapak Bambang yang baru saja melayani kita semua lewat firman Tuhan. Selama sepekan kami bekerja sudah diberkati Tuhan. Saatnya kita akan kembalikan berkat itu kepada Tuhan. Diiringi pujian, terima kasih Tuhan.
bagi yang bertugas hambanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Mari kita satukan hati kita dalam doa. Benar Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, dan kami boleh mengucap syukur atas segala yang telah Kau berikan bagi kami. Karena kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Itu bukan karena hebatnya kami, bukan karena usaha kami, dan bukan karena kekuatan kami. Semua karena kasih-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu yang telah melayakkan kami untuk kami boleh datang hadirat-Mu, boleh memuji dan menyembah-Mu, terlebih boleh mengetahui isi hati-Mu untuk kami melalui kebenaran firman yang telah kami terima. Berikanlah kami roh pengertian yang dari Engkau, Tuhan, agar saat kekhawatiran itu datang, Roh-Mu, Roh Kudus selalu berikan kekuatan, pengenalan akan Engkau yang akan mampu untuk mengalahkan kekhawatiran itu, dan kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada-Mu dan selalu mengandalkan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, Kau selalu memberikan bagi kami hati yang mau menerima melalui harta. Walaupun apa yang kami kerjakan tidak sebanding dengan apa yang telah kami kerjakan, namun kami belajar memberikan ini dengan sukacita kami, dengan iman kami bahwa persembahan yang kami kumpulkan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Melalui pelayanan di tempat kami, biarlah nama-Mu dimasukkan dan kerajaan-Mu diperlukan.
Berkati setiap kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang lebih dan lebih lagi, dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami juga datang hadiratmu Tuhan untuk membawa doa syafaat bagi kami jemaat di tempat ini dan untuk pelayanan hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ariman yang saat ini melayani di perempatan. Berkati kesehatannya ya Tuhan. Biarlah kesehatan yang dari Engkau yang selalu ada dan selalu dinikmati oleh hamba-Mu. Dan berkati pelayanannya Tuhan lebih dan lebih lagi ke depannya. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa untuk menjadi penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan membawa jemaat yang Kau percayakan semakin tumbuh dan semakin dewasa untuk mengenal Engkau. Dan juga berkati Bu Tanti sebagai penolong dan juga menopang bagi pelayanan hamba-Mu ini. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Hamba-Mu yang luar biasa ini, jadikanlah terang dan garam dimanapun Bu Tanti bekerja. Di lingkungan pekerjaannya Bu Tanti menjadi teladan dalam segala hal. Dan kami juga berdoa untuk Mbak Desa dalam sekolahnya, berkati kesehatannya juga, ambillah pertolongan, campur tangan roh hikmat yang dari Engkau Tuhan, roh kecerdasan, kepandaian dari Engkau Tuhan untuk membawa anak-anak semakin luar biasa dan akan Kau pakai untuk kemuliaan nama. Kami juga berdoa untuk Mbak Siska yang saat ini masih ada di Medan, berkati kesehatannya dan berkati hati untuk berikanlah hati untuk Mbak Siska, hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau, kerinduannya untuk melayani Engkau sungguh-sungguh ada di dalam hati itu. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang memberikan kebenaran firman-Mu, Pak Bambang, Ibu bersama keluarga, berkati kesehatannya ya Tuhan, berkati pekerjaannya, dan terlebih berkati untuk pelayanannya yang sangat luar biasa, kerinduannya untuk melayani Engkau benar-benar nyata dan telah Kau lihat betapa kesungguhan hatinya. Kami percaya Tuhan, Kau akan perhitungkan kesungguhan hati hamba-Mu ini dalam melayani Tuhan. Berkati secara luar biasa dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Dan juga putra putrinya saat ini kita ingatkan kami berdoa, kami satukan hati dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dan kesembuhan itu terjadi karena bilu-bilu-Mu menyembuhkan hamba-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tiap jemaat yang ada di tempat ini saat ini Tuhan, berkati kesehatan yang pribadi lepas dan berkati hati jemaat di tempat ini, punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, hati yang sungguh-sungguh rindu dan haus untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan berkati Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, untuk kami usahakan, karena penyertaan kami berhasil. Kau terus akan membawa kami semakin naik dan tidak turun. Kau akan terus mengangkat kami dari kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang kami andalkan, Kau Allah yang kami tinggikan, yang kepadamu kami sungguh-sungguh berserah. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam masa belajar, baik Mas Juju, Mas Febdi, Mas Edi, Mbak Cisaya, Mas Okta, Ferry, Mbak Adel, Amel, juga Kau berkati Tuhan untuk roh kecerdasan dari Engkau. Biarlah pengenalan akan Engkau melalui iman kedua orang tuanya terus akan membawa anak-anak-Mu semakin luar biasa. Dan dalam sekolahnya biarlah pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu selalu menyatakan.
memberkati mereka, yang selalu membawa bangsa ini semakin maju, semakin sejahtera dan semakin damai untuk negara yang luar biasa ini. Roh pemecah belah kami tolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai anak-anakmu yang ada ambil bagian di dalam pemerintahan untuk menjadi kitab yang terbuka, menjadi contoh bagi banyak orang. Kehidupan anak-anakmu sungguh luar biasa, sungguh mencerminkan kasih yang sempurna. Dan berkati juga tiap pemerintahan dari tingkat pusat maupun tingkat RT, berkati Tuhan kebijakan-kebijakan yang hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk sinode yang ada saat ini Tuhan. Biarlah Kau selalu membawa setiap anak-anakmu yang ambil bagian dalam kepengurusan sinode ini, roh kesatuan hati yang sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membawa nama-Mu semakin dimasukkan melalui sinode ini, kerajaan diperluas. Kami juga berdoa Tuhan untuk STT yang ada, kami berdoa untuk mahasiswa maupun dosen yang mengajar, berkati Tuhan untuk sungguh-sungguh dalam mengajar dan sungguh-sungguh dalam belajar. Secara luar biasa mereka akan terus disiapkan untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan Injil keselamatan dan akan membawa mereka menjadi hamba-Mu yang dan siap ditempatkan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pokok doa kami serahkan kepada-Mu, dan biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Pusi yang baru saja melayani kita semua lewat doa persembahan dan doa syafaat, dan terima kasih juga buat Bapak Saman yang sudah melayani kita, yang sudah membawakan kantong kolektor. Mari Bapak Ibu, kita tutup ibadah ini dengan pujian Yesus Jurumudiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Saudara dikasihi Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 7 berkata demikian, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Arahkan hati kita kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.